Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Adik-adik mahasiswa yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah berkat rahmat hidayah dan rahmatnya hingga kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan umur yang panjang, kita masih diberikan keimanan dan kesempatan. Selawat serta salam kita limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menunjukkan umat manusia dari jalan kebelakang dan barang berbahagia. Ada dari mahasiswa yang berbahagia. Pada kesempatan sebelumnya kita sudah membahas tentang pengujian ulang terhadap aliran-aliran filsafat, yaitu aliran absolutisme, aliran platonisme, dan aliran konvensionalisme. Nah, dari hasil pengujian yang dilakukan terhadap ketiga aliran tersebut, yang ditolak sebagai aliran filsafat matematika itu aliran platonisme, disebabkan karena tidak memenuhi 4 kriteria kecukupan dari filsafat. Nah, pada pertemuan ini kita akan membahas tentang bagaimana penilaian lebih lanjut terhadap aliran selain aliran absolutisme, platonisme, dan konvensionalisme. Di mana itu aliran lebih lanjut, kita akan melakukan pengujian dari aliran filsafat yang kita sebut sebagai aliran empirisme. Nah, dengan demikian kita tahu bahwasannya aliran filsafat matematika ada absolutisme, platonisme, konvensionalisme, empirisme, dan quasi-empirisme. Nah, pada pertemuan ini kita akan fokus pada pembahasan yaitu empirisme. Dengan demikian, tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini adalah diharapkan mahasiswa memahami pandangan aliran empirisme terhadap ilmu matematika, memahami tesis aliran empirisme, memahami pandangan berbagai ahli filsafat matematika terhadap tesis empirisme, dan memahami kritik-kritik terhadap aliran empirisme. Tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah diharapkan dari mahasiswa dapat memahami pandangan aliran empirisme terhadap ilmu pengetahuan matematika. Yang ada di situ yaitu penganut aliran empirisme memandang bahwa kebenaran matematika bersifat generalisasi empiris. Apa artinya generalisasi empiris, Pak? Generalisasi itu adalah suatu proses menemukan aturan umum. Sedangkan empirisme adalah dunia nyata. Jadi proses menemukan aturan umum dari keadaan dunia nyata. Jadi secara sederhana, penganut aliran empirisme ini memandang bahwa kebenaran matematika bersifat yaitu hasil dari generalisasi kehidupan nyata atau peristiwa-peristiwa yang ada di dunia ini. Nah, siapa saja pendukung aliran empiris ini adalah Mill tahun 1961. Nah, aliran empiris ini memiliki suatu tesis. Tesis itu kita sudah membahas di bab 1 bahwa tesis itu merupakan suatu proposisi atau suatu pendapat yang pendapat itu dianggap benar. Atau proposisi yang dianggap benar, maka itu disebut dengan tesis. Nah, sesuatu yang dianggap benar,
oleh aliran empiris ini ada dua, yaitu konsep matematika mempunyai asal muasal empiris. Asal muasal itu berarti konsep matematika itu bisa berasal dari empiris dan juga bisa berasal dari konsep-konsep yang lain. Gitu. Asal muasal empirisnya. Jadi misalkan konsep jarak. Konsep jarak itu bisa berasal dari teorema Pythagoras. Kemudian tesis yang kedua adalah kebenaran matematika mempunyai dasar kebenaran empiris yang diperoleh dari pengamatan dunia fisik. Nah, kalau kita lihat tesis yang kedua ini adalah sama dengan tesis dari aliran Platonisme, bahwasanya ilmu pengetahuan matematika itu diambil dari dunia. Begitu juga ini, kebenaran matematika mempunyai dasar kebenaran empiris yang diperoleh dari dunia fisik. Jadi kebenaran matematika itu diperoleh dari dunia fisik. Nah, apa pandangan para filsafat matematika terhadap tesis dari filsafat empirisme? Yang pertama, tesis pertama disetujui dan diterima oleh kebanyakan ahli matematika. Mengapa tesis pertama diterima dan disetujui? Karena konsep-konsep yang diberikan tidak secara langsung dibentuk dari pengamatan, tetapi digambarkan dalam istilah konsep lain yang dirujuk melalui rantai bawaan. Ini yang diterima adalah konsep-konsep di dalam matematika itu bisa digambarkan melalui peta konsep. Itu disebut dengan rantai bawaan yang berkaitan dengan konsep-konsep itu diterima. Nah, akan tetapi tesis yang kedua yang mengatakan bahwa ilmu pengetahuan matematika itu diperoleh dari pengamatan dunia empiris. Nah, ini ditolak oleh penganut dunia empirisme sendiri, atau ditolak oleh para matematikawan ahli filsafat matematika. Kenapa ini ditolak? Karena hal itu mengarah kepada kemustahilan. Kebanyakan pengetahuan matematika diterima secara teori dan tidak dibuktikan secara empiris. Contoh, kebenaran matematika yang diterima secara teori 1 tambah 1 berapa? 2. Tapi kita akan mengamati suatu pengamatan. Misalnya, 1 kelinci ditambah 1 kelinci, yang satu adalah laki, yang satu perempuan, dia menjadi 3. Nah, maka itu tidak bisa. Tapi secara teori 1 tambah 1 adalah 2. Jadi, oleh karena itu tesis yang kedua, matematika diperoleh dari pengamatan empiris, itu adalah ditolak. Salah, karena selama ini kebanyakan pengetahuan matematika diterima secara teori. Nah, tidak lepas dari itu, karena kita sedang berbicara tentang pengujian lebih lanjut, maka aliran empirisme ini juga mendapatkan kritik. Kritik yang pertama adalah ketika pengalaman kita berlawanan dengan kebenaran matematika dasar, kita tidak akan menyangkalnya. Artinya, pada saat kita melakukan suatu pengalaman, kemudian itu bertentangan dengan matematika, apakah kita akan menyangkal matematika? Oh tidak. Kita justru di pengujiannya berasumsi bahwa mungkin ada beberapa kesalahan dalam penalaran kita. Jadi kita tidak bisa menyangkal matematika. Kita hanya berasumsi ada beberapa kesalahan dalam penalaran kita. Karena terdapat ada dibagi persetujuan bersama pengamat. Sehingga kita tidak dapat menolak kebenarannya. Jadi pada saat kita melakukan pengamatan, kita berpikir antara kebenaran matematika dengan apa yang kita pikirkan, apa yang kita amati, misalnya tidak sama, tentu yang disalahkan bukan matematikanya kebenaran, tetapi kita akan melihat kembali, mungkin kita terjadi kesalahan dalam penalaran kita. Contoh, sehingga 1 tambah 1 itu sama dengan 3 tentu salah. Kok bisa, Pak?
Nah, kalau kita berdasarkan pengamatan benar, contoh satu kelinci perempuan ditambah dengan yang lain akan menghasilkan 3 kelinci. Tapi ini tidak sesuai dengan definisi matematika yang mengatakan 1 tambah 1 itu sama dengan 2. Nah, tentu mana yang akan salah dan mana kita yang akan merujuk pada sesuatu yang benar, yaitu pasti rujukannya bukan pada pengamatan dunia, tapi pasti pada teori, yaitu 1 tambah 1 pasti 2. Nah, disinilah kritik terhadap aliran empirisme. Jadi akan terjadi perlawanan suatu ketika kita melakukan pengamatan dunia ternyata tidak sesuai dengan teori matematika, maka kita tidak bisa menyangkal teori. Tapi kita pasti akan melakukan penyangkalan terhadap penawaran kita tentang pengamatan dunia yang tidak sesuai dengan teori. Itu ketiga. Yang kedua adalah matematika adalah sebagian besar itu abstrak dan begitu banyak konsep-konsepnya tidak mempunyai keaslian dalam pengamatan dunia nyata. Mereka didasarkan pada konsep-konsep yang telah dibentuk sebelumnya. Jadi matematika itu sebagian besar abstrak. Lah kok bisa dihasilkan dari generalisasi empiris, padahal mereka itu abstrak. Dan tidak mempunyai pengamatan di dunia. Hanya didasarkan pada konsep-konsep yang telah dibentuk sebelumnya. Oleh sebab itu, kebenaran seperti konsep yang merupakan bagian terbesar dari matematika tidak bisa dipengaruhi dari pengamatan dunia. Nah, jadi dari sini kritik yang kedua adalah kalau konsep itu diambil dari dunia, kita tahu bahwasannya matematika sebagian besar konsepnya itu adalah abstrak dan tidak oleh karena itu karena abstrak dan diperoleh dari konsep-konsep yang telah dibentuk sebelumnya. Contoh, ada dimensi 2, dimensi 3, dimensi 4 juga dipelajari. Mengapa dimensi 4 dipelajari padahal di dunia tidak? Karena dimensi 4 itu diperoleh dari pengembangan konsep sebelumnya, itu pengembangan konsep dimensi 3. Dimensi 3 diperoleh dari pengembangan konsep dimensi 4. Kemudian ada nanti dimensi 5 diperoleh dari pengembangan konsep dimensi 4 sampai pada dimensi n. Itu tidak ada dalam pengamatan. Oleh sebab itu, pada akhirnya aliran empirisme ini dapat dikritik karena memfokuskan hampir pada permasalahan dasar semata dan gagal menerangkan dengan lengkap sifat dasar matematika. Nah, jadi ada 4 ketercukupan, dia tidak memenuhi ketercukupan matematika itu sendiri. Dasar matematika, pengetahuan matematika dan objek matematika yang dikatakan empiris, tapi sebenarnya abstrak. Kemudian juga tidak membahas mengenai kegunaan matematika dan praktek matematika. Bagaimana memperoleh atas dasar kritik ini, maka pandangan penganut aliran empirisme yang naif atau lemah dari matematika ini tidak memadai. Sehingga aliran empirisme ini juga ditolak sebagai aliran filsafat matematika. Sama seperti aliran Platonisme yang juga ditolak sebagai aliran filsafat. Nah, demikian adik-adik mahasiswa penjelasan mengenai tinjauan pengujian lebih lanjut dari aliran filsafat matematika, itu khususnya pada aliran empirisme. Nah, tentu adik mahasiswa sudah memahami penjelasan tadi, yaitu aliran empirisme ini merupakan aliran yang memiliki pandangan bahwa kebenaran matematika itu bersifat hasil dari generalisasi empiris, di mana hasil pengujian dari aliran empiris ini menunjukkan bahwa aliran empiris secara umum tidak memenuhi keempat kriteria filsafat matematika. Oleh sebab itu, aliran empiris ini tidak bisa dianggap sebagai aliran filsafat matematika atau ditolak sebagai aliran filsafat matematika.
Dengan demikian, yang sudah kita bahas sebelumnya, ada dua aliran yang diterima sebagai filsafat matematika. Absolutisme masih diterima, kemudian konvensionalisme diterima. Sedangkan yang tidak diterima adalah aliran Platonisme dan aliran empirisme. Nah, kita akan membahas lebih lanjut pada pertemuan berikutnya, yaitu pengujian lebih lanjut dari aliran filsafat kuasi empirisme. Semoga penjelasan hari ini dapat membawa manfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.